Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik semua. Apakah suara saya terdengar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah suara saya terdengar, berarti kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai hukum induksi Faraday. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan siang hari ini. Jadi hukum induksi Faraday, kalau kita berbicara mengenai teknik elektro ini yang sangat penting adalah bagaimana menghasilkan listrik atau energi listrik. Secara umum, eh, listrik adalah aliran daripada elektron yang mana dia akan mengisi muatan-muatan positif. Jadi aliran daripada elektron yang mengisi muatan-muatan positif dari suatu atom. Kemudian muncul penemuan bahwa eh, muatan itu bisa dihasilkan dari kemarin kita sudah belajar mengenai hukum Maxwell yang mana dia menjelaskan mengenai adanya muatan yang bisa muatan bergerak yang bisa menghasilkan medan listrik. Kemudian juga medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Jadi hubungan timbal balik ada juga medan listrik bisa menghasilkan medan magnet yang dikemukakan oleh Maxwell. Jadi manfaat daripada penemuan Maxwell atau analisis Maxwell ini adalah apa yang dinamakan atau dikemukakan oleh Faraday ini. Seperti yang terlihat di slide saya, adanya magnet yang digerakkan dalam kumparan atau kawat yang melingkar. Jadi magnet itu kan ada kutub utara dan selatannya atau north and south. Ketika dia tidak digerakkan, maka medan magnet yang ada di sekitarnya itu akan tetap. Kalaupun ada kawat yang diletakkan di sekitar magnet tersebut, maka dia akan terinduksi magnet secara tetap. Dan 10-10 aja dia. Nah, tetapi kalau dia digerakkan, maka kalau kita ketahui garis-garis gaya magnet itu dari sebuah magnet itu kan akan berubah-ubah. Kalau digerak-gerakkan, maka yang diterima oleh kawat itu pun juga akan berubah-ubah. Artinya di sini terjadi perubahan eh, induksi magnet pada kawat yang melingkar di sekeliling magnet tersebut. Eksperimen oleh Faraday menunjukkan bahwa GGL dapat muncul pada suatu rangkaian jika terdapat perubahan magnetnya. Di medan magnetnya berubah ke kawat, maka akan timbul GGL atau gaya gerak listrik pada ujung-ujung kawat ini. Ini ditunjukkan dengan kalau diukur
menggunakan multitester, katakanlah galvanometer, maka kan di situ terlihat jarumnya bergerak ketika S utara atau N digerakkan mendekati lingkaran kawat, maka jarumnya akan naik. Kemudian ketika dia dijauhkan, maka akan turun. Begitu seterusnya. Jadi ada perubahan GGL daripada tegangan di ujung-ujung kawat tersebut. Di keterangan di bawahnya itu GGL timbul jika magnet digerakkan, jika magnet diam maka tidak ada GGL. Ini harus diingat ya. Nah, ini hukum yang dasar dalam teknik elektro. Hukum induksi Faraday harus muncul pada loop, artinya ada GGL antara uh, ujung-ujung konduktor. Jika ada gerak relatif antara loop dan magnet. Gerak relatif itu artinya menjauh dan mendekat pada magnet. Itu yang dinamakan relatif. Artinya posisi magnet terhadap kawat tersebut akan uh, dikatakan jauh atau dekat. Itu mengikuti keadaan jika magnet tersebut digerak-gerakkan. Kemudian gerak yang lebih cepat menghasilkan arus yang lebih besar. Itu percobaan dari si Faraday itu sendiri katakan bahwa semakin cepat gerakannya maka akan timbul arus yang lebih besar. Kemudian arah gerak magnet menentukan arah arus pada loop gerak magnet itu. Jadi mau ke kiri atau ke kanan, arah arusnya itu ditentukan oleh gerakan magnet. Jika kutub utara atau north yang digerakkan mendekati loop, maka arah arus yang dihasilkan berlawanan dengan arah arus yang dihasilkan jika kutub selatan atau south yang digerakkan mendekati loop. Di antara utara dan selatan, kutub utara dan kutub selatan kalau digerakkan maka itu akan berbeda arus yang timbul pada arus yang timbul dinamakan arus induksi. Kemudian fenomena ini dinamakan induksi elektromagnetik atau electromagnetic induction. Jadi dengan digerakkannya magnet tadi muncul arus induksi pada kumparan itu. Nah, namanya dengan induksi elektromagnetik. Karena adanya arus berarti ada pula potensial. Jadi udah pasangannya ya, kalau ada arus pasti ada potensial. Kenapa demikian? Karena arus itu tersendiri terjadi karena ada potensial. Artinya muatan antara ujung-ujungnya itu berbeda. Maka GGL induksi akan muncul pada ujung-ujung konduktor. Sekarang hukum induksi Faraday dan flux magnet. Di
induksi Faraday tadi. Kalau ditinjau dari fluk magnetnya, simpulkan bahwa GGL induksi timbul pada suatu loop jika terjadi perubahan medan magnet pada loop tertutup tersebut. Di Jika terjadi perubahan medan magnet pada loop tertutup, maka akan mengakibatkan Halo, Bu. ya, GGL. Hal tersebut dipahami sebagai perubahan fluk magnetik pada permukaan yang dibentuk oleh loop. Loop itu artinya lingkaran ya, lingkaran tertutup, loop namanya. Seperti halnya fluk listrik, fluk magnet juga dipahami sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan, dalam hal ini medan magnet. Jadi fluk magnet, semakin banyak fluk magnet yang menembus suatu bidang atau suatu permukaan, maka uh, akan besar pula uh, tegangan atau GGL yang dihasilkannya. Jadi Watan Alfarizi enak ya makannya. Oke, apa-apa. Kemudian eh, jadi bisa kita ketahui atau kita pahami bahwa tadi dikatakan bahwa ketika eh, gerakan magnet itu semakin cepat, maka akan muncul arus yang lebih lebih besar. Ini menunjukkan bahwa ketika dia digerakkan makin cepat, maka garis fluksi magnetnya itu juga akan semakin semakin banyak. Jadi itu hubungannya, logikanya atau filosofisnya, kenapa kalau digerakkan semakin cepat dia, maka tegangannya juga akan semakin besar, atau katakanlah muncul arus yang semakin besar. Bisa dipahami karena banyaknya garis-garis gaya magnet yang muncul. Yang muncul karena dia digerakkan cepat. Jadi artinya produktifnya garis gaya magnet itu makin makin banyak. Kalau kita lihat di analisisnya secara rumusnya, fluk magnet yang dihasilkan oleh medan magnet B, oleh medan B pada permukaan yang luasnya dA atau dilambangkan dengan D fluksi B sama dengan B kali dA. B itu medan magnetnya ya. Dikalikan dengan dA atau B kali N kali dA atau B cos theta kali dA. Kenapa kita menggunakan cos theta? Karena di sini kita mengambil garis gaya atau garis fungsi magnet itu yang tegak lurus dengan bidang normal. Maksud saya tegak lurus dengan bidang atau searah dengan normal, vektor normal dari bidang itu. Vektor normalnya sendiri adalah 90 derajat terhadap bidang. Jadi fluksi atau garis fluksi yang diperhitungkan untuk menghasilkan tegangan adalah yang searah dengan garis normal bidang. Jika tidak, maka dia tidak diperhitungkan. Karena di sini ada muncul cos theta, B cos theta. Artinya garis fluksi yang eh, tegak lurus dengan bidang itulah yang di.
Flux magnet total pada suatu permukaan, oke dia harus diintegralkan. Diintegralkan supaya kita peroleh fluksi magnetnya secara total pada suatu bidang. Kalau tadi dA itu pada bidang-bidang kecil, bagian daripada bidang-bidang itu, maka uh, untuk mendapatkan keseluruhannya berapa fluksi yang didapatkan itu harus diintegralkan. Maka fluksi B sama integral B kali dA. Ya, gambar di sampingnya. Karena B itu kan kita lihat banyak garis-garisnya, tidak semuanya menembus pada bidang dA. KGL yang timbul pada peristiwa induksi sebanding dengan perubahan flux magnet. Atau sudah induksi sama dengan minus D flux B per dt. Perubahan flux bisa diakibatkan karena perubahan medan magnet besar ataupun arahnya, kemudian perubahan luas permukaan loop atau perubahan orientasi medan magnet dan permukaan. Perubahan orientasi artinya apa ya? Perubahan posisi dia terhadap kumparan tadi. Makanya kalau generator atau belitan generator itu kan berbentuk kumparan ya. Kumparan yang dililit berulang-ulang. Dililit berulang-ulang untuk mendapatkan N tadi. N tadi lebih tadi. Jadi kalau kita tadi sudah berbicara mengenai hukum Faraday, tahulah ya dari uh, medan magnet menimbulkan arus pada suatu antar loop atau tertutup. Ini hukum Lenz. Uh, Kalau di hukum Faraday itu ada tanda negatifnya, itu menjelaskan arah arus induksi yang timbul pada proses induksi elektromagnetik. Jika dia dibuat tanda negatif, berarti dia menunjukkan arahnya pada kumparan tadi, arah arusnya, putar kiri atau putar ke kanan, itu saja. Kemudian hukum Lenz, arus induksi yang timbul pada loop berarah sedemikian sehingga menghasilkan medan magnet induksi yang melawan perubahan flux magnet. Jadi itu yang kadang disebut orang sebagai um, arus yang dihasilkan pada kumparan tertutup. Ini kita lihat di gambarnya itu kan, sebuah magnet, batang magnet yang digerakkan ke dalam kumparan itu. Jadi semakin dekat dengan kumparan itu, maka semakin inilah semakin muncul nanti arus induksi pada kumparan tersebut. Ya, jadi kalau orang bertanya mengenai bagaimana terjadinya listrik pada orang elektro itu, kalian sudah harus bisa menjelaskan secara detail filosofisnya.
Jadi kalau ada generator yang tiba-tiba tidak keluar tegangannya, maka kalian sudah bisa berpikir, menelaah sendiri. Oh, berarti eh, kalau tidak timbul tegangan itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak, magnetnya tidak ada, atau magnetnya tidak bergerak, berubah terhadap posisi kawat tadi, itu juga ya mungkin karena kawatnya yang putus, tegangannya ketika tegangan tidak ada. Jadi kita diajarkan dalam belajar kuliah sarjana S1 ini dalam memahami filosofis dasar daripada teknik elektro ini. Ini ada contohnya, eh, jadi yang tanda kali itu adalah fungsi-fungsi yang masuk ke lingkaran kawat. Lalu penghantar berbentuk lingkaran berjari-jari A dan mempunyai hambatan R berada dalam ruang bermedan magnet yang berubah terhadap waktu. Di medan magnet yang berbentuk tanda-tanda kali itu berubah terhadap waktu dengan arah masuk bidang pada gambar. Jadi kalau tanda kali itu dia masuk ke arah dalam, tapi kalau tanda titik itu dia keluar ke arah luar. Jika besar B berkurang, artinya dia magnetnya menjauh daripada kumparan, atau perubahan medan magnet berarah ke luar. Maka medan magnet induksi haruslah berarah ke dalam, itu tanda X itu. Sehingga arus induksi counter berarah PW itu artinya clockwise ke arah jarum jam. Yang besarnya I induksi dengan GGL dibagi dengan R. Atau ke 1 per R kali D flux B per TT. 1 per R, D per TT, BA. BA kuadrat DB per R kali DT. Jika besar B bertambah, artinya perubahan medan magnet berarah ke dalam ke silang X. Medan magnet induksi harusnya berarah keluar atau titik, sehingga harus induksi berarah counter clockwise atau berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, inilah yang menyebabkan timbul tegangan listrik itu karena jadi perubahan arus induksi setiap saat pada ada kumparan. Sekarang kita masuk ke GGL atau gaya gerak listrik panjangannya. Batang konduktor yang bergerak dan berada dalam medan magnet menimbulkan GGL yang disebut dengan GGL gerak. Di batang konduktor bergerak dan berada dalam medan magnet. Seperti ketika generator diputar itu kan eh, sebenarnya kita memutar, memang kita memutar, ada dua ya, ada yang kumparan yang diputar, ada medan magnet yang diputar. Katakanlah ini kalau kumparannya yang diputar, jadi kita menggerakkan sebuah penghantar di dalam medan magnet. Muatan bebas atau elektron pada batang konduktor akan mengalami gaya magnet dan terpolarisasi pada ujung bawah, sementara magnet positif berpolarisasi di ujung atas. Jadi ini filosofis dasar. Hmm, Ketika kita mengatakan suatu penghantar itu bermagnet,
Kemudian di situ akan muncul tegangan pada kedua ujung. Jadi muatan bebas atau elektron pada batang konduktor. Jadi dalam batang konduktor itu ada muatan bebasnya akan mengalami gaya magnet. Jadi gaya magnet ini akan menggerakkan magnet yang terpolarisasi pada ujung bawah, sementara muatan positif terpolarisasi di ujung atas. Polarisasi dan distribusi muatan tersebut menyebabkan adanya medan listrik antara ada batang konduktor. Jadi muncul namanya medan listrik antara. Keadaan setimbang tercapai jika Q kali E sama dengan Q kali V kali B. Atau E sama dengan B kali V. GGL yang timbul pada batang konduktor adalah epsilon ke GGL sama dengan E kali L atau B kali L kali V. B medan magnet, L panjang konduktor, V itu kecepatan geraknya. Nah, kalau sekarang induksi atau transfer energi ini digunakan di kumparan gitu, trafo. Jadi kalau Anda mau belajar tentang trafo ya dasarnya harus dipahami dulu. Fungsi magnet pada loop yaitu fungsi B sama dengan B kali L. Perubahan flux magnet pada loop juga digerakkan dengan laju V. Kebetulan V adalah delta fungsi B sama dengan B kali delta E kali L. Delta E itu artinya perubahan ini posisi. Kemudian laju perubahan flux sama delta C per delta T sama B kali delta E per delta T kali L. Itu semua ya. Jadi ini uh, transfer energi ketika terjadi induksi. Jadi dengan induksi itu akan bisa memindahkan energi. Hal boleh dikatakan wireless. Dia tidak terhubung secara fisik, tapi dia terhubung secara listrik. Kenapa dikatakan terhubung secara listrik? Karena ada aliran muatan listrik yang sampai, walaupun secara kenyataannya fisiknya antar satu dengan antar lain itu tidak saling bersentuhan. Prinsip daripada induksi tadi uh, ada pada namanya induktansi. Mirip kata-katanya antara induksi dan induktansi. Kalau induktansi ini berdasarkan hukum Biot-Savart ataupun hukum Ampere menunjukkan bahwa adanya arus listrik yang mengalir pada suatu pengantar yang menyebabkan timbulnya medan magnet di sekitar pengantar tersebut. Jadi, sama seperti yang sudah kita bahas mengenai medan listrik, ada pengaruh antara medan listrik yang dihasilkan di suatu pengantar terhadap penghantar yang ada di sekitarnya atau medan yang ada di sekitarnya. Kalau di situ ada penghantar, maka penghantar tersebut akan timbul arus. Jadi arus di suatu kabel akan menimbulkan arus di tempat lain. Tapi prosesnya adalah arus tersebut menimbulkan medan magnet, kemudian magnet itu terinduksi, baru perubahan medan magnet itu akan mengakibatkan tegangan. Tegangan dalam suatu pasar akan menimbulkan arus di proses yang panjang. Ini yang digunakan biasanya untuk wireless charging atau pengecasan wireless tanpa mencolokkan kabel.
wireless charging. Jadi prinsipnya seperti itu. Di HP kita ada lempeng kumparan prima yang diinduksi oleh lempeng kumparan uh, chargernya. Jadi tidak perlu dicolokkan dengan kabel charger. Itu juga dengan baterai mobil listrik biasanya juga dicas, ada juga yang dicas melalui wireless ini. Nah, ketika dia melewati jalan di bawah tanah tersebut sudah ditanam wireless kumparan untuk mengecas mobil. Oke, saya kira demikian ya untuk pertemuan kita kali ini. Mohon dipahami sebagai dasar daripada teknik elektro mengenai induksi magnet yang bisa menghasilkan tegangan listrik. Bagi yang mau tanya kan silakan, masih ada waktu ini. Boleh, tanyakan. Yang belum ngerti, yang belum paham, saya bisa paham minimal filosofis daripada tegangan. Oke, coba ditampilkan dulu wajah-wajah gantengnya biar saya absen. Kalau ada wajah cantiknya, nggak ada ya. Semua semua lanang, nggak ada wedok. Oke, Wisnu Agung Juanda, Muhammad Raihan, Bagas Pratama sudah, Restu Lawe, Sulawe dan Rangga Lawe, Wisnu Agung Juanda. Muhammad Zulfikri lagi di jalan itu sepertinya. Jadi bang, oh saya belum ya. Pantas loh, muncul. Dosennya belum. Oke, Bella. Satu. Bagas, hilang dari kamera. Oke. Satu, Iya, Pak. dua. Oke, satu, dua, tiga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Rizwan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Allahu Akbar.